Hi everyone, we are from Group 5. Let me introduce myself and my partners. I'm Meggy Destiana and my partner is Ihsan Adnani and Puji Swarti. Now, we will present about film. Okay, for the first speaker is myself. Film. Film is a work of visual art used to simulate experience that communicate ideas, stories, perceptions, feelings, beauty, or atmosphere through the use of moving image. These images are generally accompanied by sound and more rarely, other sensory stimulation. Jadi, film adalah sebuah karya seni rupa yang menyatukan ide-ide, cerita, persepsi, perasaan, keindahan, atau atmosfer melalui gambar bergerak yang disertai dengan suara dan rangsangan sensorik lainnya. According to experts, the first, Mikhail Rebiger. According to Mikhail Rebiger, definition of film is entertaining as well as interesting, so that it can make the audience think more deeply. Menurut Mikhail Rebiger, film memiliki sifat untuk menghibur dan juga menarik, sehingga mampu membuat para penontonnya untuk berpikir lebih dalam. The second, Palapa and Shamsuddin. Meanwhile, according to Palapa and Shamsuddin in their 1986 book, he also agrees that definition of film is a medium that combines words and moving image. Sedangkan menurut Palapa dan Shamsuddin dalam bukunya tahun 1986, mereka juga berpendapat bahwa pengertian film adalah media yang menggabungkan antara perkataan dan gambar-gambar yang bergerak. Types of film. The first, story film. Story film is a type of film that is appointed as a film topic in the form of a fictional story or based on true story that is carried out. So, that is not interesting, but from the root and from an artistic point of view. Film cerita adalah salah satu jenis film yang diangkat dari cerita fiktif atau bisa juga berdasarkan kisah nyata yang telah dimodifikasi sehingga ada unsur menarik baik dari jalan ceritanya maupun dari segi artistiknya. The second, cartoon film. Film produced by photographing a series of gradually changing drawings which give the illusion of movement when the series is projected rapidly. Cartoon film adalah film yang diproduksi dengan memotret serangkaian gambar yang berubah secara bertahap yang telah diberikan ilusi gerakan ketika rangkaian diproyeksikan dengan cepat. The last, documentary films are defined by Robert as creative treatment of actually. Film dokumenter adalah salah satu film yang diangkat dari hasil
interpretasi pribadi mengenai suatu kenyataan atau kejadian. Film versus literature. At the end of the 20th century, it is impossible to neglect film as a semi-textual genre both influenced by and exerting influence on literature and literary criticism. Film, predetermined by literary technique. Literature, literary practice develop particular features under the impact of film. Jadi, film ditentukan sebelumnya oleh teknik sastra. Teknik sastra yaitu cara bahasa yang digunakan untuk menambah keindahan dan untuk membuat pesan penulis jelas tersampaikan kepada pembaca. Contohnya metafora, simile, personifikasi, onomatopia, aliterasi, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, praktik sastra justru mengembangkan ciri-ciri tertentu di bawah pengaruh film. Banyak bentuk dramatis di babak ke-20, misalnya, sastra telah berevolusi dalam interaksi dengan film yang sarana penggambaran fotografisnya jauh melampaui sarana penggambaran realistis pada drama atau teater. Nah, karena itu, drama dapat mengabaikan klaimnya terhadap realisme dan mengembangkan bentuk penyajian yang lain lebih bergaya. Fotografi dan film juga memiliki pengaruh besar pada seni rupa. Hal yang sama dapat dikatakan untuk fiksi postmodern yang juga memperoleh beberapa fitur strukturalnya dari film. The first point, film's idiosyncratic modes of presentation often parallel features of literary text or can be explained within a textual framework. Second point, approach such as psychoanalytical theory or feminist film theory regard film within a larger contextual framework. Cara penyajian idiosyncratic film seperti sudut kamera, pengeditan, montase, gerakan lambat dan cepat, seringkali fiturnya bersandingan dengan teks sastra. Dengan kata lain, dapat dijelaskan dalam kerangka tekstual meskipun film memiliki karakteristik dan terminologinya sendiri yang spesifik. Bisa juga untuk menganalisis film dengan menggunakan metode kritik sastra karena kritik film berkaitan erat dengan pendekatan tradisional studi tekstual. Yang paling penting, dari metodologi ini bertepatan dengan yang sudah dibahas sehubungan dengan teori sastra. Contohnya, pendekatan yang mirip dengan kritik sastra berorientasi teks yang menangani aspek material film seperti stok film, montase, pengeditan, dan suara. Metodologi yang diinformasikan oleh estetika resepsi berfokus pada efek pada penonton, dan contohnya, pendekatan seperti teori psikoanalisis atau teori film feminis memandang film dalam kerangka kontekstual yang lebih besar. Oleh karena itu, perkembangan utama teori sastra juga telah dipinjam atau diadaptasi oleh studi film. In spite of their differing forms and media, drama and film are often categorized under the heading performing arts because they use actors as their major means of expression. Meskipun bentuk dan medianya berbeda, drama dan film sering dikategorikan dalam kategori seni pertunjukan karena menggunakan aktor sebagai alat ekspresi utama mereka. Artinya, visualisasi aksi tidak hanya menjadi imajinasi pembaca, tetapi seakan lebih hidup dalam pertunjukan. Dalam kedua genre tersebut, sebuah pertunjukan menjadi pusat perhatian. Film versus drama and novel. 1. The study of film has existed for quite some time now as an independent discipline, especially in the Anglo-American world. 2.
Since its invention 100 years ago, film has also produced diverse cinematic genres and forms, which no longer permit a classification of film as a mere byproduct of drama. 3. Film is hastily classified as a dramatic genre. 4. Typical elements of the novel are commonly used in film. 5. Films and particularly videotapes are like novels, which in theory can be repeatedly read or viewed. Studi film telah ada cukup lama sebagai disiplin independen terutama di Anglo-Amerika. Anglo-Amerika ini sering merujuk secara khusus ke Amerika Serikat dan Kanada. Sejauh ini, dua negara berbahasa Inggris terpadat di Amerika Utara. Nah, sejak penemuannya 100 tahun yang lalu, film juga sudah menghasilkan beragam genre dan bentuk sinematik yang tidak lagi mengizinkan penggolongan film sebagai produk sampingan drama belaka. Karena itu, kekuatan visual, elemen visual hanya memainkan peran sekunder dalam fiksi. Film langsung diklasifikasikan sebagai genre drama. Tapi, kalau film ditangani dari sudut pandang formal, strukturalis, kedekatannya dengan novel sering kali membuat hubungan antara film dengan drama menjadi tertutupi. Why? Karena unsur-unsur khas yang dimiliki novel seperti variasi teknik naratif, penataan plot, foreshadowing, and flashback, perubahan latar dan struktur waktu, semua itu sudah digunakan dalam film, sudah sangat umum. Sedangkan panggung hanya menawarkan ruang terbatas untuk realisasi banyak teknik ini. Jadi, perbedaan yang paling jelas antara film dan drama adalah fakta bahwa sebuah film direkam dan dilestarikan daripada dipentaskan secara individual dengan cara pertunjukan drama atau teater yang unik dan tidak dapat diulang. Film dan khususnya kaset video seperti novel yang secara teori dapat dibaca atau dilihat berulang kali. For the second speaker is Ihsan Adnani will explain about film history. Time is yours. Now I'm going to tell you about film history. Film in the 19th century. The history of film in the 19th century is closely connected to photography. Jadi, sejarah film di abad ke-19 sangat berkaitan erat dengan fotografi. A quick succession of individual shots produces for the human eye the impression of a moving picture. Pemotretan individu yang diambil berurutan dengan cepat menghasilkan kesan gambar bergerak bagi mata manusia. For information, untuk menciptakan ilusi ini, 24 gambar per detik harus dihubungkan. Dalam setiap detik film, gerakan proyektor terganggu sebanyak 24 kali. Setiap gambar muncul di layar hanya sepersekian detik. Proyeksi gambar cepat ini dirasa terlalu cepat bagi mata manusia yang tidak mengambil gambar individu melainkan melihat gerakan terus-menerus. First moving pictures were introduced by Edward J. Muybridge, who invented 11 clips of a horse in motion. Pada tahun 1872, Muybridge mulai bereksperimen dengan fotografi gerak untuk membuktikan bahwa keempat kaki kuda berada di atas tanah pada saat yang sama sedang berlari.
Sayangnya, karena kameranya tidak memiliki shutter yang cepat, percobaan awal Muybridge akhirnya gagal. Lalu dia melanjutkan eksperimennya dengan fotografi gerak pada tahun 1877. Muybridge memasang baterai 24 kamera dengan daun jendela khusus yang dia kembangkan dan menggunakan proses fotografi baru yang lebih sensitif, yang secara drastis mengurangi waktu pencahayaan untuk mengambil foto kuda yang sedang bergerak secara berurutan. Dia memasang gambar pada disk yang berputar dan memproyeksikan gambar melalui lentera ajaib ke layar, sehingga menghasilkan gambar bergerak pertamanya pada tahun 1878. Nah, urutan gambar ini juga dikenal sebagai The Horse in Motion, adalah perkembangan utama dalam sejarah film. This physiological phenomenon was exploited to carry out the first successful cinematic experiments. Sejak akhir abad ke-19, fenomena fisiologis ini dimanfaatkan untuk melakukan eksperimen sinematik pertama yang berhasil. Di Amerika, adaptasi sinematik dari sastra naratif dilakukan pada pergantian abad. Di antara film naratif pertama adalah karya George Méliès yang hidup pada tahun 1861 sampai 1938. Karya-karyanya seperti Cinderella yang diangkat dari cerita anak, kemudian Gulliver's Travels yang diangkat dari novel, dan The Legend of Rip Van Winkle yang diangkat dari cerpen. Sementara film-film awal tersebut hanya mengadopsi perspektif kaku dari panggung proscenium. Genre ini jelas-jelas berasal dari drama menjelang dan selama Perang Dunia Pertama. New techniques such as camera movement and editing were invented. Teknik baru seperti gerakan kamera dan pengeditan telah ditemukan. Contoh awal di Amerika, di mana teknik-teknik baru ini diterapkan adalah film naratif epik karya D.W. Griffith yang hidup pada tahun 1875 sampai 1948. Adalah film The Birth of a Nation pada tahun 1915, yaitu tentang kebangkitan Amerika Serikat ke ujung kekuasaan. Banyak juga genre utama seperti western, komedi slapstick, dan kisah cinta sudah ada di awal film bisu Amerika. Sejak Perang Dunia Pertama, Hollywood telah menjadi pusat industri film dengan jaringan bioskop yang tersebar luas di seluruh Amerika. Dari matamu, kulai jatuh cinta, ku melihat ada bayangnya dari Sedikit membahas tentang film bisu. Pada masa awal pembuatan film ini, jangan dibayangkan film sudah seperti sekarang, yang mempunyai banyak suara, maupun lagu-lagu yang membuat film semakin menarik. Sampai tahun 1927, gambar bergerak yang dihasilkan masih berupa film bisu atau tanpa suara ya. Nah, karena semua film diproduksi tanpa suara, maka era ini disebut sebagai era film bisu. Salah satu bintang film bisu yang terkenal adalah Charlie Chaplin. The Kid adalah sebuah film komedi drama bisu Amerika tahun 1921 yang ditulis, diproduksi, disutradarai, dan dibintangi oleh Charlie Chaplin. Outside America, the Russian filmmaker Sergei Eisenstein was one of the key figures in film history, inventing new techniques known as the Soviet montage. Di luar Amerika, pembuat film Rusia Sergei Eisenstein adalah salah satu tokoh kunci dalam sejarah film yang menemukan teknik-teknik baru di bidang penyuntingan film pada tahun-tahun setelah Revolusi Rusia. Di Jerman saat masa perang, ada Das Kabinett des Dr. Caligari
karya Robert Wiene yang hidup di tahun 1881 sampai 1938, dan Metropolis karya Fritz Lang yang hidup di tahun 1890 sampai 1976 adalah kontribusi terkenal untuk film ekspresionis. In the middle of 1920s, sounds had been introduced to cinema by the jazz singer. Suara diperkenalkan ke film pada pertengahan 1920-an. Beberapa teknik visual progresif dari era bisu ditinggalkan untuk waktu yang singkat demi suara dan musik. Jadi, pada tahun ini disebut dengan era film suara. Film suara adalah film dengan suara tersinkronasi atau suara yang dicocokkan dengan gambar. Bertolak belakang dari film bisu, film bersuara diproduksi dengan diskusi dan rekaman suara. The Jazz Singer adalah film musikal Amerika Serikat produksi tahun 1927. Film ini adalah film kisah pertama yang memiliki diskusi tersinkronasi dengan gambar. Peredaran film ini menandai dimulainya era film bersuara dan surutnya era film bisu. Film ini diproduksi Warner Bros. Dengan sistem suara pada plat Vitaphone. Bintangnya adalah Al Jolson yang menyanyikan 6 lagu. Kisahnya diadaptasi dari sandiwara karya Samson Raphaelson dan disutradarai oleh Alan Crosland. By the 1930s, as the war broke out in Europe, Hollywood swiftly became the center of filmmaking and expanded new genres. Setelah adanya film bersuara, film bisu terus diproduksi tetapi makin jarang. Charlie Chaplin membuat 2 film bisu pada tahun 1930-an dan mengurangi produksi filmnya setelah film bersuara menjadi lumrah. Media film bisu terus digunakan Charlie Chaplin hingga tahun 1936 dengan dirilisnya film Modern Times. Setelah itu, film bisu untuk keperluan praktis telah menjadi bentuk seni yang ditinggalkan orang. Dalam 1 dekade, produksi luas film bisu sebagai hiburan populer telah berhenti, dan industri film telah pindah sepenuhnya ke era suara, di mana film disertai dengan rekaman suara yang telah disinkronkan menjadi dialog lisan, musik, serta efek suara. Sejarawan dan kritikus film mencatat bahwa film membutuhkan waktu 1 dekade untuk beradaptasi dengan suara dan kembali ke tingkat kualitas artistik film bisu yang terjadi pada akhir tahun 1930-an. Film yang terkenal di era 1930-an tentu saja adalah Charlie Chaplin, yang dikenal lewat karakter The Tramp lewat film-film seperti Modern Times atau City Lights. Selain itu, film terkenal lain di era 1930-an adalah King Kong pada tahun 1933. After World War II, film noir or dark film developed as a new genre. Setelah Perang Dunia Kedua, film noir atau film gelap berkembang sebagai genre baru yang berurusan dengan korupsi di dunia metropolis Amerika yang kecewa. Noir adalah istilah sinematik yang digunakan untuk menggambarkan gaya film Hollywood yang menampilkan drama-drama kriminal, khususnya yang menekankan keambiguan moral dan motivasi seksual. Periode film noir klasik Hollywood merentang dari awal 1940-an hingga akhir 1950-an. Film noir dari masa ini dihubungkan dengan gaya visual hitam putih dalam pencahayaan yang rendah. Ada Double Indemnity karya Billy Wilder dan The Killers karya Robert Siodmak adalah contoh-contoh yang terkenal. In post-war Europe, neuralist genre emerged focusing on everyday post-war life in the real world, outside
Artificial Studio. Di era pasca Perang Eropa, film neorealistis Italia menjadi terkenal secara internasional melalui sutradara, salah satunya adalah Roberto Rossellini yang hidup di tahun 1906 sampai 1977. Film-film ini membahas topik-topik realistis dalam lingkungan yang autentik. Hollywood memproduksi berbagai judul film yang mampu menarik perhatian penonton. Salah satunya adalah film The Wizard of Oz yang disutradarai oleh Victor Fleming pada tahun 1939. Film ini merupakan film pertama yang menggunakan warna. Pada awal film masih menggunakan teknik warna hitam putih, lalu saat masuk ke pertengahan, saat Dorothy berpetualang ke tempat baru, film langsung berubah warna. Pathé merupakan perusahaan film yang menjadi pelopor film berwarna. Teknik yang digunakan untuk menghasilkan warna sangatlah kreatif. Mereka mengembangkan penggunaan teknik stensil pada lembar proyeksi. Sejak saat itu, studio film banyak yang terinspirasi untuk membuat film berwarna. Penggunaan warna tentu menjadi daya tarik tersendiri dalam sebuah film. Mata akan menerima berbagai macam warna yang merangsang ke otak, terlebih di dalam film The Wizard of Oz terjadi perubahan warna yang sangat kontras. Untuk membuat teknologi secanggih ini membutuhkan waktu dan kerja keras dari semua pihak yang terkait. In the late 1960s, this era known as French New Wave. Pada akhir 1960-an, sutradara Prancis seperti Jean-Luc Godard dan François Truffaut memperoleh ketenaran internasional untuk inovasi mereka dalam film. Kemudian, film Jerman menikmati ketenaran internasional baru yang telah hilang untuk beberapa waktu melalui The Neue Deutsche Film atau bioskop Jerman baru yang disutradarai Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, dan Wim Wenders. In the 1980s, young African-American filmmakers were able to establish themselves alongside Hollywood directors here, and literary criticism had become known as minority literatures. Pada 1980-an, pembuat film muda Afrika Amerika mampu membangun diri mereka bersama sutradara Hollywood, seperti Spike Lee dalam film Do the Right Thing pada tahun 1989, dan John Singleton dalam film Boys and the Hood tahun 1991 adalah contoh gerakan yang dalam kritik sastra dikenal sebagai sastra minoritas, termasuk Afrika Amerika, Chicano, ekspresi diri gay dan lesbian. Okay, for the last speaker is Puji Suharti. Will explain about film technology. Time is yours, Puji. There are three most essential elements of films. First, spatial dimension includes film stock lighting, camera angles,
camera movements, point of view, editing, and montage. And second, temporal dimension includes slow and fast motions, short time, length of film, flashback, and foreshadowing. And last one, acoustic dimension includes dialogue, music, and soundtrack. Ada 3 elemen paling penting dalam film. Yang pertama adalah dimensi spasial, termasuk film stock, lighting, camera angle, camera movement, point of view, editing, and montage. Yang kedua, dimensi temporal, termasuk slow and fast motion, plot time, length of film, flashback, and foreshadowing. Yang terakhir, dimensi akustik, termasuk dialog, music, dan sound effect. Now let's discuss it one by one. Film stock. Film stock utilized to depict certain effect of or mood in a film. Black and white was used to display historical flashback, whilst Victor Fleming employed color passage in The Wizard of Oz as a contrast to a black and white film stock, while Spike Lee also applied similar technique into his black and white film She's Gotta Have It in 1986 to contrast the feelings of the female protagonist in this particular scene with her other emotions. Film stock. Film stock digunakan untuk menampilkan efek atau mood tertentu dalam sebuah film. Film stock hitam putih biasanya digunakan untuk menampilkan kilas balik sejarah. Tetapi Victor Fleming dalam filmnya The Wizard of Oz menampilkan warna-warna yang kontras dengan film stock hitam putihnya. Teknik ini juga digunakan Spike Lee dalam film hitam putihnya She's Gotta Have It tahun 1986 untuk menonjolkan perasaan pemeran protagonis wanita dalam sebuah scene dengan emosi lainnya. Lighting is used to manipulate certain conditions of light and visual effects in film. One of most famous experiment was Stanley Kubrick's film Barry Lyndon, 1975, which utilized candlelight instead of electric light. Orson Welles' Citizen Kane in 1941 changed lighting parallel to depict development of the protagonist Charles F. Kane. Kane appeared shadowless to show his idealistic side. Later on, he is partially covered by shadows or chiaroscuro to point out the development of darker side of him. Lighting digunakan untuk memanipulasi kondisi dan visual efek tertentu. Salah satu eksperimen yang paling terkenal adalah film Stanley Kubrick Barry Lyndon tahun 1975 yang menggunakan cahaya lilin ketimbang lampu listrik. Orson Welles dalam filmnya Citizen Kane tahun 1941 mengganti pencahayaan paralel untuk menampilkan perkembangan karakter protagonis Charles F. Kane. Kane pada awal film ditampilkan tanpa bayangan untuk memperlihatkan sisi idealisnya. Kemudian dia tampil dengan chiaroscuro di mana sebagian wajahnya tertutup bayangan. Hal ini untuk menandakan kemunculan sisi gelap darinya. Mise en scène. Mise en scène is a French term means place on stage and all the arrangement of visual elements in the frame, including camera distance, camera angles, lenses, lighting, as well as the positioning of persons and objects in relation to each other. Close-up, medium, and long shot refer to distance of the camera. Telephoto lenses create the opposite impression, either bringing the object closer to the foreground or making the background appear closer. Spike Lee's Brooklyn 1994 uses a vertical distortion in order to make characters look like elongated Barbie dolls.
Mise-en-scène merupakan istilah dalam bahasa Prancis yang berarti tempat pada panggung dan segala pengaturan elemen visual dalam frame termasuk jarak kamera, camera angles, lenses, dan posisi orang atau benda. Close up, medium, dan long shot mengacu pada jarak kamera, sedangkan penggunaan lensa dapat membuat objek terlihat lebih dekat atau latar belakang terlihat lebih besar. Spike Lee dalam filmnya Crooklyn tahun 1994 menggunakan distorsi vertikal untuk membuat karakter seperti boneka Barbie yang aneh. Camera angle. Camera angle is in which direction a scene will be filmed. High angle, low angle, and straight on angle or eye level shots apply to enhance any stylized distortions of size. For example, Humphrey Bogart are filmed from a slightly lower to make him taller. Camera angle. Camera angle adalah pengambilan gambar dari sudut tertentu. High angle, low angle, and straight on angle or eye level shot digunakan untuk menambah gaya pada distorsi ukuran apapun. Contohnya, Humphrey Bogart difilmkan dengan sudut yang sedikit lebih rendah untuk membuatnya terlihat lebih tinggi. Camera movement. Camera movement allows for a variable change of perspective. Pan, tilt, dolly, zoom, rack focus are some of most used camera movement nowadays. Most film in the early days used fixed camera since it was too heavy to be moved. Camera movement. Camera movement digunakan untuk mengubah variabel sudut pandang. Pan, tilt, dolly, zoom, rack focus adalah beberapa kamera movement yang banyak dipakai pada saat ini. Pada masa awal perkembangan film, kebanyakan film menggunakan fixed camera karena ukuran kamera pada zaman tersebut terlalu berat untuk dipindah-pindah. Point of view or POV. Many films utilize an omniscient POV of a narrator throughout the story. John Singleton's Higher Learning, 1995, for example, adopts the perspective and vision of a female protagonist. This technique is also known as female gaze. The male gaze, on the other hand, reflected on men interested in her as a sexual object. In Robert Montgomery's Lady in the Lake, 1946, applies protagonist POV in his entire film. Point of view atau POV. Banyak film yang menggunakan sudut pandang dari seorang narator untuk menyampaikan cerita. Contoh lain adalah film Higher Learning 1995 oleh John Singleton yang mengadopsi perspektif dan visi dari tokoh protagonis wanita. Teknik ini dikenal sebagai female gaze, sedangkan male gaze merefleksikan ketertarikan para pria pada tokoh wanita tersebut sebagai objek seksual. Dalam film Lady in the Lake 1946, Robert Montgomery menggunakan POV protagonis dalam keseluruhan filmnya. Editing is one of the major cinematic techniques which have contributed to the flexibility of the medium. Edwin S. Porter's The Great Train Robbery 1903, the final version of the film was cut and rearranged in a separate process. Editing adalah salah satu teknik sinematis utama yang berkontribusi pada fleksibilitas pada media. Bagian akhir film The Great Train Robbery tahun 1903 oleh Edwin S. Porter dipotong dan diatur ulang dalam proses terpisah. Montage. The early Russian film developed montage as a filmic technique which creates effects similar to the use of the rhetorical figures of metaphor and simile in literature. Two pictures or objects that are in no way directly connected can be joined on figurative level through montage. Montage.
Film Rusia pada masa awal mengembangkan teknik montas yang memiliki efek similar dengan penggunaan figur retorika, metafora, dan simile pada literatur. Dua gambar atau objek yang tidak saling terkait dapat digabungkan dalam level figuratif tertentu melalui montas. Fast and slow motion. Filmmakers utilize fast and slow motion to defamiliarize an action in a scene. In the film Koya Aniskatsi 1983, Godfrey Reggio uses fast and slow motion to draw attention to everyday situations such as city traffic or the changes of the seasons, stressing the importance of an ecological awareness on an endangered planet. Fast and slow motion. Filmmakers menggunakan fast and slow motion untuk menyajikan bentuk artistik yang tidak biasa pada sebuah scene. Pada film Koya Aniskatsi 1983, Godfrey Reggio menggunakan teknik ini untuk menarik perhatian penonton kepada situasi sehari-hari seperti kemacetan lalu lintas atau pergantian musim, menekankan pentingnya kesadaran lingkungan pada planet yang terancam. Time plot. The cinema has other ways to create a discrepancy between the time span portrayed and the actual time. Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey 1968, for example, covers several million years of human evolution by cutting from a bone tool thrown into the air by a caveman to a futuristic spaceship. Equating real time and plot time can emphasize the major feature of the film's content and create an impactful impression. Time plot. Para sineas memiliki berbagai cara untuk menciptakan sebuah perbedaan antara rentang waktu yang ditampilkan dengan waktu yang sebenarnya. Dalam film 2001 A Space Odyssey 1968, Stanley Kubrick menyiratkan beberapa juta tahun evolusi manusia dengan memotong dengan alat terbuat dari tulang. Lalu tulang tersebut dilemparkan ke udara oleh manusia gua ke masa pesawat ruang angkasa yang futuristik. Menyamakan waktu sebenarnya dengan plot dapat membuat konten film lebih terlihat penting dan berpengaruh pada penonton. Length of film, flashback, and foreshadowing. The use of clocks, calendars, newspapers, sign of aging, or fashion are only some of the many ways to indicate the passage of time in film. Jim Jarmusch, in his film Mystery Train 1989, presents the event in the life of three groups of people in Memphis, Tennessee. The film is divided into three independent episodes which are connected by a number of time indicators. A revolver shot, a radio announcement, and a passing train are recurring features in all three episodes, making it clear for the spectator that the episodes are taking place simultaneously. Length of film, flashback, and foreshadowing. Penggunaan jam, kalender koran, dan tanda-tanda penuaan atau gaya busana adalah beberapa dari banyak cara untuk mengindikasikan waktu dalam film. Jim Jarmusch pada filmnya Mystery Train tahun 1989 menyajikan kejadian-kejadian pada tiga kelompok orang dari Memphis, Tennessee. Film ini dibagi menjadi tiga episode terpisah yang saling terkait dengan berbagai indikator waktu. Menggunakan pistol, pengumuman di radio, dan kereta yang tengah melintas adalah hal-hal yang diulang pada ketiga episode ini. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga episode tersebut terjadi secara berkesinambungan.
dialogue, and sound effects. As acoustic aspects added in the 1920s, a film was no longer rely only to visual effects such as facial expression, gestures, or subtitles, but also through language, dialogue or monologue, music, and sound effects. Billy Wilder deals with the transition from silent film to sound film in Sunset Boulevard 1950. He plays with the concepts of verbal and non-verbal expression as the two basic dimensions of film. The two main characters, a scriptwriter of new sound film and a diva from the silent era, personify the discrepancies between words and image. Dialog dan sound effects. Saat aspek akustik ditambahkan pada tahun 1920-an, film tidak lagi bergantung hanya pada visual effects seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau subtitle, tetapi juga melalui bahasa, dialog atau monolog, musik, dan sound effects. Billy Wilder melakukan penyesuaian dalam transisi film bisu ke film bersuara dalam Sunset Boulevard 1950. Dia memainkan konsep ekspresi verbal dan non-verbal sebagai dua dimensi dasar dalam film tersebut. Dua karakter utama, seorang penulis dari masa film bersuara dan seorang diva dari era film bisu yang dipersonifikasikan menjadi perbedaan antara kata dan gambar. Music. Besides dialogue and sound effects, film music assumes a special position and usually supports the plot. Volume, sound, rhythm, pace of the music change according to situation and the four levels of meaning or interesting effects. Film music can also contrast with the plot and create ironic or parodistic effects. George Lucas, American Gravity 1973, in this portrayal of small-town American life from the point of view of young people, the music of the 1960s stands in sharp contrast to the plot. Musik. Selain dialog dan sound effects, musik dalam film diasumsikan memainkan peran spesial dan biasanya mendukung plot. Volume, suara, ritme, dan tempo musik berubah sesuai dengan situasi dan menguatkan makna dengan efek akustik. Musik film dapat juga kontras dengan plot dan membuat ironi atau efek parodi. George Lucas dalam film American Gravity 1973 menggambarkan kehidupan kota kecil di Amerika dari sudut pandang remaja. Musik tahun 1960-an sangat menonjol untuk mendukung